tentang adab bagi istri yang ditinggal wafat suaminya. Ini penting untuk memahami, ya, baik sebagai istri maupun sebagai suami, yang bagaimana seharusnya ketika seorang istri ditinggal wafat oleh suaminya, bagaimana adab-adabnya. Tentu kita ingin memperdalam kajian ini. Alokasi waktu kurang lebih 30 menit ke depan, diawali dengan pemaparan materi dan diikuti dengan dialog atau tanya jawab seputar apa yang dibahas. Karena masalah ini masalah yang penting, mari kita langsung mengikuti penyampaian materi yang disampaikan oleh narasumber kita Al-Mukarramah Hajjah Sumayyah Ba'abdu MC MA. Dengan segala hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal sekaligus Menteri Agama Republik Indonesia, kepada para alim ulama, guru-guru kita, asatidz wal ustadzat, dan juga jajaran pengurus Masjid Istiqlal dan MC yang dirahmati Allah, jamaah yang dirahmati Allah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita tentang Tuhfatul Arus, kitab Tuhfatul Arus oleh Imam Mahdi Al-Istanbuli, Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, yang membahas seputar tentang adab istri ketika ditinggal wafat oleh suaminya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kematian adalah hakikat yang pasti akan menjemput setiap insan. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Kematian seorang suami tentu menjadi peristiwa yang sangat berat bagi seorang istri. Kesedihannya adalah fitrah, dan Islam tidak melarang seseorang bersedih ataupun menangis karena berduka sebagai ungkapan tulus perasaan seorang istri kepada suaminya yang sudah wafat. Namun syariat juga mengajarkan agar kesedihan itu tidak menyebabkan kepada tindakan-tindakan yang dilarang ataupun dimurkai oleh Allah. Sahibul Kitab Syekh Mahmud Mahdi Al-Istanbuli dalam kitabnya Tuhfatul Arus menyampaikan tentang gambaran kesedihan seorang wanita yang salihah saat ditinggal oleh suaminya. Beliau mengutip kisah seorang wanita yang bernama Lubanah binti Raidah bin Ali, seorang istri dari Muhammad bin Harun al-Rashid, putra Khalifah Harun al-Rashid yang sangat terkenal di abad ke-9 Masehi. Lubanah adalah seorang wanita yang cantik dan solihah di zamannya. Namun takdir berkata lain, suaminya wafat sebelum mereka menikmati kehidupan rumah tangga sepenuhnya. Meskipun demikian, Lubanah menunjukkan ketulusan cintanya dan penghormatan kepada suaminya dengan menyebutkan bait-bait syair yang terkenal. Di antaranya, abkika la li faqdi laddatin wa 'ata, walakin li faqdil 'izzi wal makarumat.
Aku menangis bukan karena kehilangan kenikmatan duniawi ataupun kasih sayang semata, tapi karena kehilangan penjaga kehormatan dan kemuliaan. Jadi Lubana bersedih bukan karena dia tidak mendapatkan kebahagiaan dunia, tapi dia bersedih karena dia merasa kehilangan dengan sosok suami yang dia hormati sebagai pemimpin, pelindung, pemberi kebahagiaan dia di dunia dan di akhirat. Maka dia tutup syairnya dengan berkata, Ja'altani armilatan qabla lailatil bina. Engkau menjadikan aku seorang janda sebelum sempat merasakan malam pengantin. Ini adalah salah satu contoh cinta dan penghormatan seorang istri kepada suaminya, bahkan setelah wafatnya suaminya. Namun Syekh Mahmud Mahdi Istanbuli juga mengingatkan, ya, bisa jadi di sisi lain seorang wanita pada saat berduka bisa saja terjerumus dalam perbuatan pelanggaran apa yang ditentukan oleh agama. Maka Islam memberikan bimbingan dan adab yang indah supaya seorang wanita ketika takdir, ya, menyatakan bahwa suaminya harus wafat meninggalkannya, terlebih dahulu bagaimana adab dan sikap seorang wanita yang salihah. Yang pertama adalah berkabung atau ihdad. Allah katakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 234, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. Orang-orang yang wafat di antara kalian dan meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka menunggu beriddah selama 4 bulan 10 hari. Atau sebagaimana disebutkan juga oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa thalath illa ala zawjiha arba'ata ashhurin wa asra. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas meninggalnya keluarganya kecuali lebih dari 3 hari. Tidak boleh lebih dari 3 hari kecuali suaminya, maka berkabungnya adalah 4 bulan 10 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berkabung dalam Islam bukan dimaksudkan untuk kita itu berlarut-larut dalam kesedihan, namun dimaksudkan dalam rangka menjaga kehormatan, menjaga penghormatan rumah tangganya selama ini, mengingat kemuliaan suaminya dengan baik, dan melindungi perempuan dari berbagai macam godaan ataupun fitnah. Berkabung bisa digolongkan menjadi 2 hal sebagaimana tadi kita sampaikan dalam hadis. Berkabung karena wafatnya keluarga itu maksimal 3 hari. Apakah itu orang tuanya, saudaranya, anaknya, ya, keluarganya diperkenankan untuk berkabung selama 3 hari. Namun seorang istri apabila ditinggal wafat oleh suaminya, maka berkabungnya adalah 4 bulan 10 hari. Dalam riwayat yang lain juga dikatakan bahwasanya iddahnya seorang wanita yang suaminya meninggal adalah 4 bulan 10 hari. Kecuali pada keluarganya, maka berkabungnya adalah 3 hari saja.
Hal ini juga menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang menjunjung tinggi optimisme, produktivitas, ya, supaya kita juga tidak berlarut-larut dalam kesedihan, sebagaimana adab dan anjuran Nabi Muhammad SAW. Adab yang kedua adalah larangan untuk berhias pada saat iddah. Sebagaimana Nabi katakan dalam sebuah riwayat, al-mutawaffa anha zawjuha la talbisul usfura min athiyab. Al-mutawaffa anha zawjuha la talbisul mu'asfaru min athiyab walal musaqqaqu walal quliyu wala tahtadibu wala taktahilu. Seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia tidak diperkenankan untuk pakai pakaian yang mencolok, berwarna yang cerah gitu. Kemudian menggunakan pakaian perhiasan yang berlebihan, kemudian juga berhias dengan inai ataupun bercelak. Ya. Maksudnya di sini secara umum adalah kita diperintahkan untuk meninggalkan segala bentuk perhiasan yang bisa saja ya atau biasanya memicu perhatian laki-laki sepanjang masa iddah. Hal yang ketiga yang menjadi adab seorang wanita ketika ditinggal wafat oleh suaminya adalah untuk membatasi dirinya dari keluar rumah pada saat iddah. Dianjurkan bagi seorang wanita dalam masa iddahnya untuk tetap tinggal di rumahnya. Diperkenankan keluar apabila ada kebutuhan yang jelas, seperti bekerja apabila tidak ada yang menafkahinya dan karena tuntutan ekonomi, membeli keperluan pokok ataupun untuk berobat. Namun juga tetap menjaga adab dan juga membatasi diri dengan pergaulan kepada lawan jenisnya. Sedangkan fenomena yang saat ini mungkin banyak muncul, yaitu ketika seorang wanita suaminya meninggal, ya, justru diajak oleh teman-temannya untuk melupakan kesedihan itu dengan jalan-jalan, ya, pergi ke pusat hiburan, ya, atau bahkan berfotoria, padahal dia sedang masa iddah. Tentu hal ini tidak sesuai dengan adab ataupun tuntunan syariat. Islam tidak melarang penyegaran jiwa, refreshing, namun juga harus sesuai dengan adabnya. Misalkan ya, menghindari untuk keluar malam, berpakaian dari yang berlebihan, ya, dan juga tetap menjaga kehormatan dirinya. Hal yang keempat adalah larangan untuk meratap berlebihan. Di satu sisi kita diperintahkan untuk berkabung, tapi di sisi yang lain kita juga tidak boleh meratap, meronta-ronta, ya, yang menunjukkan seolah-olah kita tidak terima dengan ketetapan Allah. Disebutnya dalam istilah syar'i adalah an-niyahah atau meratap berlebihan. Niyahah ya pada saat berduka itu misalkan seperti menampar-nampar pipi, ya, merobek-robek pakaian, ya, ataupun mengucap kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Laisa minna man latamal hududa wa syaqqal juyuba wa da'a bidakwal jahiliyah." Bukan termasuk golongan kami orang yang menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, dan mengucapkan seruan-seruan jahiliyah. Namun menangis karena berduka itu hal yang fitrah dan tidak mungkin dihindari oleh seseorang. Bahkan Nabi Muhammad SAW
ketika putranya Ibrahim wafat pun beliau menangis karena rahmat dan kasih sayang yang dititipkan oleh Allah di dalam hati beliau. Ya. Ketika Nabi menangis ketika putranya Ibrahim meninggal, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau menangis?" Pertanyaan itu ya bukan berarti Rasulullah menangis karena tidak terima dengan ketetapan Allah, tapi justru Nabi menjelaskan ini adalah rahmat yang dititipkan oleh Allah di dalam hatinya anak cucunya Adam, yaitu menangis ketika bersedih ketika anaknya wafat. Kemudian beliau berkata, "Innal 'aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa la yaqulu illa ma yurdi rabbina." Sesungguhnya mata ini fitrahnya menangis, sesungguhnya hati ini fitrahnya bersedih, namun kita tidak mengucapkan kata-kata kecuali apa-apa yang diridhoi oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari. Hal yang berikutnya adalah masa iddah. Kalau tadi ihdad yang artinya adalah bergabung, sekarang kita masuk ke iddah atau masa iddah yang tadi sudah dikatakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 234 adalah 4 bulan 10 hari. Macam-macam iddah ya, tentu secara umum dibagi menjadi 2, yaitu iddah karena wafat atau iddah karena perceraian. Iddah karena perceraian ya, sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Apabila dia seorang wanita yang masih memiliki daur haid yang rutin, maka iddahnya adalah 3 kali suci. Apabila seorang wanita yang sudah tidak haid, misalkan menopause, ataupun wanita yang memang tidak haid sama sekali, maka iddahnya adalah 3 bulan qamariyah. Itu bagi iddah cerai. Namun pembahasan kita saat ini adalah iddah ketika wafat suaminya. Sebagaimana tadi disebutkan, iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Banyak di masyarakat kita yang lebih terkenal itu 40 hari. Itu kurang tepat. Yang lebih tepat adalah 4 bulan 10 hari, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah yang tadi sudah kita bacakan. Namun apabila iddah wafat bagi seorang istri yang hamil, maka iddahnya adalah sampai melahirkan ya, sebagaimana Allah katakan dalam Quran surah At-Talaq ayat keempat, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun. Wanita-wanita yang hamil, maka masa iddah mereka adalah sampai melahirkan, baik kurang dari 4 bulan 10 hari atau lebih dari 4 bulan 10 hari. Maka wanita yang hamil ya, apabila suaminya meninggal, iddahnya adalah sampai melahirkan. Hal yang berikutnya adalah hikmah ya, dan tujuan dari berkabungnya seorang istri yang ditinggal wafat oleh suaminya. Yang pertama adalah menghormati ikatan pernikahan yang selama ini sudah dibangun. Seorang wanita yang beriddah ya, seorang wanita yang berkabung selama 4 bulan 10 hari, maka dia menunjukkan ya, kesetiaannya meskipun ya, sudah wafat. Namun apabila dia ingin menikah kembali, diperkenankan ya, setelah masa iddahnya usai. Maka hikmah yang pertama adalah untuk mengenang ya, hubungan
suami istri yang sudah diikat dengan nama Allah tadi dan berakhir karena wafatnya suaminya. Hal yang kedua yang menjadi hikmah adalah menjaga penghormatan kepada wanita, supaya wanita tersebut tidak terjadi fitnah, ya, supaya menjaga martabat diri dan suaminya ketika dia beriddah. Ya, kalau perkataan orang di kampung, belum lagi kering ya kuburan suamimu, gitu. Kemudian hikmah yang ketiga adalah istibra'ur rahim, atau memastikan bersihnya rahim untuk menghindari ya, bercampurnya nasab ataupun menghindari keraguan ya, apabila seandainya ada anak ya, sesudah wafatnya suami tersebut. Hal yang keempat yang menjadi hikmah adalah memberikan jeda, memberikan waktu ya, bagi seorang istri untuk dapat menenangkan diri ya, berdamai dengan kondisi yang dihadapi ya, sebelum nanti masuk ke fase kehidupan yang baru yang ditetapkan oleh Allah. Terakhir saya ingin menyampaikan nasihat untuk diri saya sendiri dan juga kita semuanya. Yang pertama adalah kehidupan ini cuma sementara. Demikian juga pernikahan itu cuma sementara, ada waktu habisnya dengan wafatnya suami atau wafatnya istri. Yang selama-lamanya adalah di akhirat nanti. Semua yang menimpa diri kita, apakah itu kebahagiaan ataupun kesedihan, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mau bersabar menghadapinya? Wa ja'alnakum ba'dakum li ba'din fitnah aw tasbirun. Kami jadikan sebagian kamu adalah ujian bagi sebagian yang lain, dan apakah kamu mau bersabar? Pengingat dan nasihat yang kedua adalah kita perlu bersabar ketika diuji mungkin pasangan kita yang sakit ya. Suami kita ataupun istri kita itu bisa jadi ladang pahala bagi kita, namun sebaliknya bisa juga menjadi ladang dosa apabila kita melanggar apa yang ditetapkan oleh Allah dari hak-hak pasangan kita. Maka bersabar dalam hikmah pada pasangan kita itu adalah perkara yang mulia. Dan yang terakhir, nasihat untuk diri sendiri dan kita semuanya adalah bagi kita yang dikaruniai Allah, dikasih nikmat sama Allah pasangan, maka bersabarlah, syukurilah nikmat yang Allah sudah titipkan kepada kita ini, dan mudah-mudahan kita jaga keluarga kita, dan akhirnya insya Allah bisa sama-sama kembali nanti di surga sebagaimana perintah Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu saja dari saya kembalikan kepada Pak Ibrahim. Baik Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang kami muliakan, indah sekali syariat agama kita yang diatur oleh Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah SAW, di mana seorang istri yang meninggal suaminya, masa iddahnya, masa berkabungnya adalah 4 bulan 10 hari. Tapi ketika keluarganya yang meninggal hanya 3 hari. Betapa seorang istri bersedih tentang hal yang diderita, yang menjadi duka citanya, dituntun untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu ada janin yang masih mengalir di dalam tubuhnya, juga untuk menjaga kehormatannya, juga untuk membersihkan janin apabila sudah ada, dan tentunya ini adalah semua dalam rangka menjunjung tinggi harkat dan martabat sebagai seorang wanita, seorang istri yang ditinggal oleh suaminya. Mungkin ada yang ingin mempertajam masalah yang baik ini.
sudah tersedia mic di tengah bagi bapak-bapak, juga bagi ibu-ibu ada di depan, dipersilakan. Ya, silakan yang ingin bertanya. Ya. Ya, jadi bahasan-bahasan kita adalah bahasan-bahasan yang keseharian, yang kadangkala ya dalam kesibukan kita bisa melupakannya, tapi kita mengingatkan terus dalam kajian seperti yang disampaikan oleh Ustazah tadi. Ya, apabila cerai yang biasa, maka masa idahnya 3 kali suci. Ya. Kemudian apabila cerai, kemudian seorang wanita istri yang diceraikan itu menopause ya 3 bulan. Kemudian apabila dia sedang mengandung, maka sampai masa dia melahirkan bisa sampai 3 bulan ataupun kurang dari itu atau lebih dari itu. Ya, itu tuntunan syariat agama bagi kita. Dan sedang yang dibahas ini adalah cerai yang ditinggal wafat oleh suaminya, maka masa idahnya 4 bulan 10 hari. Tentu ini menjadi catatan bagi kita supaya berkehidupan ini adalah mengikuti syariat agama. Ya, sepertinya tidak ada yang bertanya saja ya, karena terbatas juga waktu kita. Mudah-mudahan penutup dari Ustazah semoga akan memberikan suatu yang teristimewa. Silakan saja. Ya, closing statement. Ya. Closing statement. Sebagaimana tadi sudah disampaikan, bahwasanya kehidupan ini cuma sementara. Allah menguji kita itu bisa jadi dengan orang terdekat kita, tapi orang terdekat itu bisa menjadi pintu surga bagi kita, atau bahkan sebaliknya, pintu neraka buat kita. Bahkan di pertemuan yang sebelumnya kita sudah sempat bahas bagaimana Rasulullah menyampaikan, "Unduri ainama anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki." Perhatikan posisimu terhadap suamimu, sesungguhnya dia itu bisa jadi surgamu, bisa nerakamu. Ya. Jadi Allah memang uji seseorang bisa jadi dari orang yang terdekat dengan dirinya, sebagai ujian buat kita, apakah jadi jalan pahala buat kita, ataukah jadi jalan surga ataupun jalan neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Tentu kita berharap keluarga kita ya, di dunia ini kita mendapatkan kebahagiaan di dunia, dan juga nanti di akhirat pasti Allah akan berikan kebahagiaan yang sejati dan selama-lamanya. Bersabar sebentar untuk sesuatu yang gak selama-lamanya, untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dan selama-lamanya. Insya Allah. Allah a'lam bishawab. Baik ya. Semoga makna hidup yang disampaikan ya bisa berbekas di dalam hati kita, dan Allah meridhoi segala aktivitas kita. Karena terbatasnya waktu, mari kita mengakhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami mohon maaf bila ada tutur kata sikap yang kurang berkenan. Tentu itu adalah kehilafan kami sebagai manusia biasa, dan kami juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang sudah ikut serta dalam kajian ini. Allahul musta'an wa huwa waliyyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama Ustaz.